Selamat datang kembali bersama kami. Hari ini kita punya sesuatu yang, fundamental banget, tapi sering kita lewatkan gitu aja. Waktu. Lebih spesifik lagi, kita bakal menyelami bab pertama dari buku The Time Paradox. Penulisnya Philip Zimbardo dan John Boyd. Judul babnya aja udah bikin mikir, mengapa waktu itu penting? Kita coba bongkar ya ide-ide utamanya. Buku ini langsung ngasih argumen yang kuat ya. Katanya, cara Anda, ya Anda yang dengerin, melihat masa lalu, terus menjalani masa kini, dan membayangkan masa depan, itu secara fundamental ngebentuk siapa diri Anda. Dan juga cara Anda hidup. Kedengarannya gede ya? Coba kita gali lebih dalam. Tentu saja, fokus kita kali ini emang itu ya, mencoba paham kenapa sih hubungan personal Anda dengan waktu itu kok krusial banget. Ini bukan sekedar soal manajemen waktu biasa loh. Kayak yang nanti kita lihat, sikap Anda ke waktu itu punya pengaruh gede, seringnya tanpa kita sadari. Kita akan bahas nih, kenapa waktu itu berharga banget, gimana tekanan waktu bisa, mengubah perilaku kita drastis, dan kita mulai kenalan sama konsep kunci, perspektif waktu. Oke. Mari kita mulai dengan gambaran yang cukup bikin merinding mungkin ya, tapi kuat banget dari bab ini. Coba bayangin Anda lagi di Roma, di sebuah kripta, di bawah gereja Santa Maria della Concezione. Tapi ini bukan kripto biasa. Dindingnya itu bukan lukisan atau mozaik, tapi tulang belulang. Ribuan tulang biarawan Kapucin. Betul, sisa-sisa dari sekitar 4.000 biarawan. Dan ini bukan cuma ditumpuk gitu aja. Tengkorak disusun jadi kayak lengkungan arsitektur, tulang belakang dirangkai jadi pola-pola, bahkan ada kerangka anak kecil megang timbangan keadilan. Tapi ini bukan buat nakut-nakutin ya, ada pesan yang dalam banget di baliknya. Penulis buku ini menyoroti ada tulisan di sana yang kurang lebih artinya gini, dulu kami seperti Anda sekarang, nanti Anda akan jadi seperti kami sekarang. Wow, itu beneran bikin kita berhenti sejenak ya. Jadi pesannya bukan soal takut mati, tapi lebih ke semacam wake up call gitu, buat sadar sama hidup yang kita punya sekarang. Begitu. Tepat sekali. Ini pengingat kuat soal keterbatasan waktu kita, ajakan untuk hidup lebih sadar, lebih bermakna. Karena ya waktu kita di sini nggak tak terbatas. Nah, ini jadi landasan awal kenapa waktu itu sendiri jadi penting buat dibahas lebih lanjut di buku ini. Nah, dari pengingat yang eksistensial tadi, penulisnya bawa kita ke apa yang mereka sebut paradoks pertama waktu. Bunyinya gini, sikap kita terhadap waktu itu punya pengaruh luar biasa dahsyat ke hidup kita. Tapi kita hampir nggak pernah nyadar. Aneh kan? Kita hidup di dalam waktu tiap detik, tapi jarang banget kita berhenti terus mikir gimana sih sebenarnya hubungan kita sama masa lalu, masa kini, sama masa depan. Jadi kayak ikan yang nggak sadar sama air di sekelilingnya gitu ya. Kita jalan terus dalam waktu, tapi nggak benar-benar mikirin si waktu itu sendiri dan cara kita mandangnya. Pun ya, mereka nemuin kalau kebanyakan dari kita itu punya bias temporal. Kita cenderung lebih condong ke satu orientasi waktu. Entah itu kepaku sama masa lalu, atau hidup cuma buat saat ini aja, atau malah ngejar masa depan terus. Nah, buku ini mengidentifikasi ada 6 perspektif waktu utama. Ini cara kita ngebentuk pengalaman kita. Mungkin Anda sering nostalgia, atau tipe orang yang carpe diem, atau justru fokusnya ke target berikutnya terus. Ini semua nunjukin perspektif waktu kita. Menarik. Terus, apa paradoks keduanya? Tadi kan ada 2. Secara psikologis, yang paling sehat itu justru kalau kita punya sikap yang moderat, yang seimbang gitu terhadap ketiga dimensi waktu, masa lalu, kini, dan masa depan. Sebaliknya, kalau kita terlalu ekstrim, terlalu condong ke salah satu aja, itu bisa jadi bias yang malah merugikan. Bisa bikin pola hidup nggak seimbang atau bahkan nggak sehat. Oke, jadi tujuannya bukan buat hapus salah satu, tapi nyeimbangin gitu ya. Biar kita bisa, kayak kata mereka tadi, merebut kembali hari kemarin, menikmati hari ini, dan menguasai hari esok. Tepat. Paham perspektif waktu kita sendiri, terus belajar menyeimbangkannya. Itu tujuannya untuk hidup yang lebih utuh. Ngomongin soal waktu nih, kita sering dengar kan kutipan Ben Franklin, waktu adalah uang. Tapi buku ini kayaknya nantang pandangan itu ya. Mereka bilang waktu itu lebih berharga dari uang. Gimana tuh? Bukannya uang bisa beli macem-macem. Kalau kita pakai logika ekonomi dasar ya, nilai itu kan ditentukan sama kelangkaan dan kegunaan.
Uang, emas, sumber daya lain, meskipun langka ya, masih bisa dicari lagi, bisa disimpan, bisa ditransfer. Tapi waktu itu unik banget. Tiap detik yang lewat itu hilang selamanya. Nggak bisa disimpan, nggak bisa diputar ulang, dan jatah tiap orang ya terus berkurang. Jadi kalau dari sisi kelangkaan absolut, wah waktu itu jauh ngalahin uang. Itu sudut pandang yang bikin mikir ya. Kalau gitu, orang yang uangnya paling banyak belum tentu orang terkaya dong. Mungkin aja enggak, kalau dia nggak punya waktu buat nikmatin hidupnya, keluarganya, atau sekedar istirahat gitu. Tepat. Pertanyaan reflektif yang diajukan buku ini buat Anda tuh gini. Siapa sih sebenarnya orang terkaya? Apa dia yang saldonya paling gede? Atau dia yang punya kendali dan rasa puas atas penggunaan waktunya? Para penulis ini nyaranin kita jadi semacam perencana investasi waktu buat diri sendiri. Coba pikirin deh, apa sih yang benar-benar Anda pengen dari hidup? Terus, gimana Anda alokasin aset waktu Anda yang nggak tergantikan itu buat nyampe ke sana? Dan masuk juga itu ya konsep biaya peluang, opportunity cost. Tiap kali kita milih ngelakuin A, otomatis kita kehilangan kesempatan ngelakuin B, C, D, dan seabrek hal lain di waktu yang sama. Kalau uang bisa disimpan di bank buat nanti, waktu ini kepake terus, sadar atau nggak sadar. Nah, paham biaya peluang ini bisa bikin kita lebih waspada. Tiap pilihan gunain waktu itu kayak investasi. Menariknya lagi nih, ada penelitian yang dikutip, bahkan referensi ke Shakespeare juga, yang nunjukin kalau dalam jangka panjang, orang itu cenderung lebih nyesel sama hal-hal yang nggak mereka lakuin, kesempatan yang dilewatin gitu, daripada hal yang udah dilakuin tapi mungkin gagal. Jadi proaktif investasiin waktu buat hal yang berarti itu bisa jadi strategi buat ngurangin penyesalan di kemudian hari. Oke. Dari nilai waktu, sekarang kita pindah ke bagian yang menurut saya ini benar-benar buka mata banget. Gimana tekanan waktu sehari-hari bisa ngubah perilaku kita secara fundamental? Ada eksperimen klasik kan yang dibahas, yang namanya eksperimen Good Samaritan. Betul, ini studi yang terkenal banget dan hasilnya cukup bikin kaget ya. Jadi peneliti ini ngambil sekelompok mahasiswa seminari, calon pendeta gitu. Mereka diminta nyiapin ceramah singkat soal perumpamaan orang Samaria yang baik hati dari Alkitab. Inti ceritanya kan soal nolong orang asing yang lagi butuh bantuan. Wah, ironis banget ya latar belakangnya. Terus gimana? Apa yang terjadi? Kuncinya itu ada di manipulasi waktu. Sebagian mahasiswa dikasih tahu, wah Anda udah telat nih, harus buruan ke gedung sebelah buat ceramah. Kelompok lain dibilangin, Anda punya banyak waktu kok, santai aja. Nah, pas lagi jalan ke lokasi ceramah, tiap mahasiswa ini ngelewatin seseorang. Ini sebenarnya aktor ya, bagian dari eksperimen. Orang ini kelihatan batuk-batuk, ngerang, kesakitan, pokoknya jelas butuh pertolongan lah. Dan hasilnya? Jangan bilang kalau... Hasilnya persis kayak yang mungkin Anda duga, tapi tetap aja mengejutkan. Mahasiswa yang ngerasa buru-buru, yang terlambat tadi, secara signifikan lebih kecil kemungkinannya buat berhenti dan nolong orang itu. Padahal mereka baru aja mikirin dan mau ceramah soal pentingnya nolong sesama. Tekanan waktu itu ternyata bisa ngalahin niat baik, bahkan nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Itu luar biasa sekaligus agak ngeri juga ya dengarnya. Cuma gara-gara ngerasa nggak punya waktu, prinsip dasar bisa dikesampingkan gitu aja. Ini benar-benar nunjukin betapa kuatnya situasi, terutama tekanan waktu, bisa ngatur tindakan kita. Kuat banget. Dan ada peneliti lain namanya Robert Levine, dia bawa gagasan ini lebih jauh lagi, ke skala sosial. Dia keliling dunia ngukur apa yang disebut kecepatan hidup atau pace of life di berbagai kota. Dia mengukur seberapa cepat orang jalan di trotoar, seberapa cepat petugas pos ngelayanin orang beli perangko, akurasi jam publik, dan macam-macam lagi. Jadi kayak ngukur detak jantung kota gitu ya? Apa hubungannya sama perilaku nolong tadi? Levine nemuin ada korelasi yang menarik. Kota-kota yang kecepatan hidupnya lebih tinggi, di mana orang-orangnya kelihatan lebih buru-buru, kayak di kota-kota besar di Amerika bagian timur laut, itu cenderung punya tingkat perilaku menolong yang lebih rendah. Misalnya nolong ngambilin barang jatuh, atau ngasih kembalian yang benar, dibandingin sama kota-kota yang kecepatan hidupnya lebih lambat. Contohnya gimana tuh? Misalnya dalam penelitiannya di AS, New York City, salah satu yang tercepat kan? Nah, itu juga tercatat sebagai yang paling nggak banyak ngebantu. Sebaliknya kota Rochester di New York juga, tapi relatif lebih santai buat ukuran kota di sana, malah jadi yang paling banyak ngebantu. Ini kayak konfirmasi lagi temuan eksperimen Good Samaritan tadi, tapi dalam skala yang lebih luas.
Kalau lingkungan kita dorong kita buat terus buru-buru, ya empati sama altruisme bisa jadi korban. Tapi apa sesimpel itu? Cepat berarti nggak peduli. Lambat berarti peduli. Nggak juga sih, ada pengecualian yang menarik. Kota-kota di California yang dia teliti itu cenderung punya kecepatan hidup yang lambat. Tapi tingkat nolongnya juga rendah. Ini nunjukin kalau kecepatan lambat itu mungkin cuma kondisi yang memungkinkan aja. Tapi nggak ngejamin orang bakal lebih nolong. Mungkin ada faktor lain yang main, kayak fokus ke diri sendiri atau budaya individualisme gitu, yang juga ngaruh. Tapi intinya tetap, tekanan waktu dan kecepatan hidup lingkungan kita itu punya dampak nyata ke perilaku sosial kita. Oke, semua temuan ini dari Kripta di Roma, terus paradoks waktu, nilai waktu yang sebenarnya, sampai gimana tekanan waktu ngubah perilaku nolong. Ini ngebawa kita kemana ya? Apa benang merahnya? Mereka sebut psikologi waktu yang baru. Intinya gini, sikap kita ke waktu, perspektif waktu kita, itu sebagian besar adalah sesuatu yang kita pelajari. Dari budaya, keluarga, pengalaman hidup, termasuk ya itu tadi kecepatan hidup lingkungan kita. Dan karena seringnya dipelajari secara nggak sadar, pengaruhnya tuh jalan di bawah radar kita, nggak kita sadari gitu. Tapi kalau itu dipelajari, berarti ada harapan dong buat ngubahnya jadi lebih baik. Kalau misalnya kita ngerasa perspektif waktu kita sekarang ini kok kayaknya nggak seimbang atau nggak sehat gitu. Tepat sekali, itu kabar baiknya. Justru karena ini dipelajari, kita punya kapasitas buat nyadarin itu, pahamin, dan bahkan ngubahnya. Kita semua kan pasti pakai kerangka waktu, masa lalu, kini, masa depan, buat ngasih makna ke hidup. Masalahnya, kita seringkali terlalu berat sebelah, terlalu dominan di satu perspektif aja. Contohnya gimana tuh? Biar lebih kebayang. Misalnya ya, orang yang sangat berorientasi ke masa depan, future-oriented. Orang kayak gini mungkin sukses banget karirnya, pendidikannya, rajin nabung, gaya hidupnya sehat. Kenapa? Karena fokus terus ke tujuan jangka panjang. Itu bagus kan? Tapi kayak yang kita lihat di eksperimen Good Samaritan tadi, mungkin mereka jadi kurang fleksibel atau kurang rela gitu ngorbanin waktu mereka buat hal-hal tidak terduga di masa kini. Kayak spontan nolong orang, atau sekedar nikmatin momen aja. Mereka terlalu fokus ke nanti. Paham. Dan sebaliknya ya, orang yang terlalu fokus ke masa kini yang hedonis gitu, mungkin malah kesulitan buat capai tujuan jangka panjang. Bisa jadi banget. Atau orang yang kejebak di masa lalu negatif mungkin jadi susah nikmatin masa kini atau ngerencanain masa depan. Keseimbangan itu kuncinya. Para penulis juga nekenin banget kekuatan buat ngendaliin masa kini. Dengan ngelola apa yang kita lakuin dan pikirin sekarang, kita bisa ngebentuk cara kita nginget masa lalu, misalnya dengan interpretasi ulang, dan juga bangun fondasi buat masa depan yang kita mau. Tiap keputusan kecil di masa kini, makan apa, gaul sama siapa, belajar apa, itu kalau ditumpuk yang ngebentuk siapa diri kita jadinya. Oke. Jadi setelah bangun argumen kenapa waktu dan perspektif kita soal waktu itu penting banget, bab ini terus ngenalin ke 6 perspektif waktu yang mereka identifikasi itu secara lebih formal gitu ya. Iya, betul. Bab ini ngasih pengantar singkat buat ke-6 orientasi waktu itu. Nanti bakal dibahas lebih detail sih di bab-bab berikutnya. Keenamnya itu adalah pertama positif masa lalu, past positif. Orang tipe ini fokusnya ke kenangan indah. Zaman dulu enak ya, nostalgia gitu. Mereka hargain tradisi, kontinuitas. Contoh arketipenya di buku itu Polly. Kedua, negatif masa lalu, past negatif. Nah ini kebalikannya, orang ini cenderung kejebak sama penyesalan, kegagalan, atau trauma masa lalu. Masa lalu dilihat sebagai sumber sakit, arketipenya Ned. Ketiga, hedonis masa kini, present hedonistic. Fokus utamanya cari seneng, nikmat, sensasi saat ini. Cenderung impulsif, gak suka bosen, kurang mikirin konsekuensi jangka panjang. Arketipenya Hadley. Keempat, fatalis masa kini, present fatalistic. Orang dengan perspektif ini ngerasa nggak berdaya sama hidupnya. Percaya kalau masa depan udah ditakdirin, usaha mereka nggak bakal banyak ngubah. Ada rasa pasrah gitu. Arketipenya Fred. Kelima, berorientasi masa depan, future oriented. Nah, ini para perencana. Fokusnya ke tujuan, pencapaian di masa depan. Rela kerja keras, nunda kepuasan sekarang demi hasil lebih besar nanti. Disiplin, ambisius, arketipenya Felicia. Dan keenam, transcendental masa depan, transcendental future. Perspektif ini ngelihatnya lebih jauh lagi, melampaui hidup saat ini. Fokusnya ke kehidupan setelah kematian, warisan spiritual, atau tujuan-tujuan abadi gitu. Keputusan sekarang dipandu sama keyakinan soal masa depan yang jauh ini. Arketipenya Tiffany. Wah,
Hanya dari deskripsi singkat ini aja udah kebayang ya, betapa bedanya cara pandang keenam tipe ini. Sama dunia, sama keputusan hidup mereka. Satu kejadian yang sama bisa dimaknai beda banget ya, tergantung lensa waktu mana yang lagi dominan. Tepat sekali. Dan itulah inti dari eksplorasi buku ini sebetulnya. Kenalin lensa waktu mana yang paling sering Anda pakai, pahami kekuatannya, kelemahannya, terus belajar gimana nyeimbanginnya. Biar nggak kejebak di bias ekstrim salah satu perspektif aja. Jadi, setelah kita gali bab pertama ini, mengapa waktu itu penting, apa ya intisari utama yang bisa kita bawa pulang? Rasanya banyak banget lapisannya ini. Iya, ada beberapa poem kunci sih. Pertama, pengingat keras dari Kripta Kapusin tadi. Waktu itu terbatas dan berharga banget. Mungkin aset kita yang paling berharga malah. Kedua, paradoksnya itu loh. Waktu itu fundamental, tapi kita jarang sadar gimana sikap kita ke waktu ya, perspektif waktu kita itu ngebentuk keputusan dan kebahagiaan kita. Ketiga, bukti kuat kayak eksperimen Good Samaritan yang nunjukin gimana tekanan waktu situasional bisa ngalahin nilai-nilai terdalam kita. Itu kan, wah, cukup mengejutkan ya. Iya banget. Dan keempat, pengenalan keenam perspektif waktu yang beda-beda itu. Cara kita ngebentuk masa lalu, kini, dan masa depan. Ini nunjukin nggak ada satu cara benar buat mandang waktu, tapi justru keseimbangan itu kunci kesehatan psikologis. Kita jadi tahu kalau perspektif ini tuh dipelajari. Dan karena itu, ya bisa diubah atau disesuaikan. Betul, ini bukan soal nyalain diri sendiri ya, soal perspektif waktu kita, tapi lebih ke kesadaran diri aja. Kenalin kecenderungan kita, itu udah langkah pertama buat bisa ngelolanya lebih baik. Oke. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif buat Anda yang lagi dengerin. Kalau Anda benar-benar terima gagasan kalau waktu itu sumber daya Anda yang paling nggak tergantikan, lebih berharga dari uang, gimana Anda nganggarin atau nginvestasiin waktu Anda hari ini, minggu ini, bulan ini? Dan pertanyaan lanjutannya nih, yang mungkin lebih penting, apakah investasi waktu Anda saat ini? Kemana energi mental dan fisik Anda paling banyak curah terkait masa lalu, kini, atau masa depan? Itu ngasih pengembalian yang Anda cari. Kayak makna hidup, koneksi sama orang lain, pencapaian, atau mungkin kedamaian batin yang sesungguhnya Anda cari. Wah, pertanyaan besar itu. Layak direnungkan ya setelah pembahasan kita ini. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Semoga ada aha momen yang bisa Anda bawa ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.